Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada sahabat SNI semuanya atas nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan yang sudah menekan like, share, dan subscribe semoga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Marilah sahabat SNI menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Surat Al-Isra memiliki beberapa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang terkait dengan peristiwa dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy dan Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat ini diturunkan sebagai jawaban dan penjelasan terhadap peristiwa tersebut. Berikut beberapa asbabun nuzul yang signifikan dalam surat Al-Isra. 1. Ayat 1, peristiwa Isra dan Mi'raj. Surat ini dinamakan Al-Isra karena ayat pertama membahas peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. 2. Ayat 15, hidayah dan ketidakberdayaan. Ayat ini diturunkan terkait dengan hidayah petunjuk Allah SWT dan bagaimana orang-orang yang mengikuti hidayah tersebut akan mendapatkan keselamatan bagi diri mereka sendiri. 3. Ayat 26, menunaikan hak kerabat dan orang miskin. Asbabun nuzulnya adalah perintah untuk memenuhi hak-hak keluarga, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, serta larangan untuk bersikap boros. 4. Ayat 28, berpaling dari orang yang membutuhkan dengan ucapan yang baik. Ayat ini diturunkan ketika ada orang yang meminta bantuan dari Nabi Muhammad SAW, namun tidak ada yang bisa beliau berikan sehingga mereka harus berpaling dengan ucapan yang baik. 5. Ayat 29, tidak terlalu pemurah atau terlalu suka menahan. Asbabun nuzulnya adalah terkait dengan peristiwa Rasulullah SAW memberikan semua pakaian yang dimilikinya kepada seorang anak yang meminta bantuan sehingga beliau menyesal kemudian. 6. Ayat 45, penyebab dinding tertutup. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir mendengarkan Al-Quran tetapi mereka tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sehingga Allah SWT akan membuat dinding yang tertutup antara mereka dengan orang-orang yang beriman. 7. Ayat 57, jin yang masuk Islam. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang Arab yang masih menyembah jin, padahal jin yang mereka sembah telah masuk Islam. 8. Ayat 60, pohon zakum. Asbabun nuzulnya adalah ketika Allah SWT menyebutkan pohon zakum dalam Al-Quran untuk menakut-nakuti orang Quraisy, namun mereka malah merasa senang dan menganggapnya sebagai makanan. 9. Ayat 85, ruh. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh, dan Allah SWT menjawab bahwa ruh adalah urusan Tuhannya. 10. Ayat 88, Al-Quran tak tergantikan. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi menentang Nabi Muhammad SAW untuk membuat kitab seperti Taurat, sehingga Allah SWT menegaskan bahwa Al-Quran tidak dapat digantikan oleh siapapun. 11. Ayat 110, doa. Asbabun nuzulnya adalah terkait dengan doa yang dibaca dalam sholat, di mana ada yang mengeraskan suaranya, sehingga diturunkan ayat ini sebagai pengingat untuk tidak mengeraskan suara saat berdoa.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi sahabat SNI. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para sahabat SNI. Buat sahabat SNI yang mempunyai penjelasan lebih akurat dari video saya ini, maka sahabat SNI bisa membantu menjelaskan di kolom komentar. Dan yang sudah like, share, dan subscribe, semoga Allah memberikan umur yang barokah, rizki yang lancar, dan menuntun sahabat SNI menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.